Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhaliza dari kelas 10 Agama. Ingin menjelaskan tentang menganalisis ayat-ayat Al-Quran secara faktual tentang berbuat baik kepada kedua orang tua pada Al-Quran. Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan 24, Quran Surat Al-Luqman ayat 14 dan 15. Menghormati orang tua sangat ditekankan dalam Islam. Banyak ayat di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa segenap mukmin mesti berbuat baik dan menghormati orang tua. Selain menyeru untuk beribadah kepada Allah semata, tidak menyekutukannya dengan apapun, Al-Quran juga menegaskan kepada kaum beriman untuk menunjukkan rasa syukur kepada Allah untuk menghormati keduanya. Begitupun dalam hadis dijelaskan, surga berada di bawah telapak kaki ibu. Al-Amiri berkata, maksud dari surga yaitu ukuran dalam berbakti dan hikmah pada para ibu bagaikan debu yang berada di bawah telapak kaki mereka, mendahulukan kepentingan mereka atas kepentingan sendiri dan berbakti pada setiap hamba-hamba Allah lainnya. Karena merekalah yang rela menanggung beban penderitaan kala mengandung, menyusui, serta mendidik anak-anak mereka. Islam telah mengajarkan umat muslim agar taat dan berbakti kepada orang tua. Mengingat banyak dan besar pengorbanan serta kebaikan orang tua terhadap anaknya, yaitu memelihara dan mendidik sejak kecil tanpa perhitungan biaya yang sudah dikeluarkan dan tidak mengharapkan balasan sedikit pun dari anak. Meskipun anak sudah mandiri dan berkecukupan, tetapi orang tua tetap memperlihatkan kasih sayangnya. Oleh karena itu, seorang anak memiliki macam-macam kewajiban terhadap orang tua, menempati urutan kedua setelah Allah, dan dilarang untuk durhaka kepada kedua orang tua. Hal ini telah Allah gambarkan di dalam Quran Surat Al-Luqman ayat 14, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Al-Quran adalah kitab panutan umat Islam yang sangat sempurna. Semua hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan ini telah tercantum dalam kitab yang mulia itu, dan terkecuali tentang hakul aulad alal walid dan hakul walid alal aulad. Di atas sudah dijelaskan hak dan tanggung jawab orang tua kepada anak. Begitupun telah dijelaskan sedikit mengenai perjalanan pengorbanan seorang ibu ketika sedang mengandung, melahirkan, sampai merawat. Pada pembahasan selanjutnya mengenai pendidikan birrul walidin serta adab seperti apa saja yang harus dilakukan seorang anak terhadap orang tuanya, begitu pun dengan isi kandungan yang terdapat di Quran Surat Al-Luqman ayat 14 dan Quran Surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 dengan beberapa tafsiran. Quran Surat Al-Luqman ayat 14 dan Quran Surat Al-Isra ayat 324. Ini adalah gambar berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Dalam hadis tersebut penyebutan ibu sebanyak 3 kali sebagai penguatan. Alasannya ibu lebih menderita dengan dibebani rasa sakit ketika hamil, melahirkan dan mendidik anak. Dengan demikian, maka menurut Al-Quran dan sabda Rasulullah SAW,
Di atas menunjukkan bahwa berbakti kepada kedua orang tua hukumnya adalah wajib karena hal tersebut merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berbuat baik kepada kedua orang tua hendaknya dilakukan dengan sadar dan penuh kerelaan dengan niat melaksanakan perintah Allah. Tafsiran Quran Surat Al-Isra ayat 23-24. Dan Tuhanmu, wahai manusia, telah memerintahkan, mengharuskan dan mewajibkan untuk diesahkan dalam peribadahan kepadanya, dan Dia memerintahkan untuk berbuat baik kepada bapak ibu terutama di saat mereka berusia lanjut. Janganlah engkau berkeluh kesah, jangan merasa kesal terhadap sesuatu yang engkau lihat dari mereka atau salah satu dari mereka, dan jangan memperdengarkan kepada mereka ucapan yang buruk. Bahkan jangan pula berkata sekalipun ia merupakan tingkat terendah dari ucapan yang buruk. Tafsir Al-Muyassar. Wahai hamba Allah, Tuhanmu telah memerintahkan dan mewajibkan atasmu untuk tidak menyembah selainnya, serta memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, terutama ketika mereka telah berusia lanjut. Tafsir Al-Muhtasar. Wahai manusia, Allah telah memberikan perintah yang mutlak dan ketentuan agar kalian tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, dan sebaiknya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua secara sempurna. Jika salah satu atau keduanya telah sampai pada umur yang seharusnya kamu jaga dan pelihara. Tafsir Al-Wajiz. Dan Tuhanmu telah memerintahkan, yakni Allah memerintahkan dengan perintah yang tegas agar mengesahkannya dalam ibadah. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya, yakni janganlah kamu berbicara dengan keduanya dengan suara membentak di hadapan keduanya, dan ucaplah kepada mereka sebagai ganti dari rasa kesal dan bentakan tersebut perkataan yang mulia, yakni perbuatan yang lembut dan penuh kasih sayang dengan menggunakan ungkapan yang paling baik dan paling lembut dan penuh adab dan rasa sayang. Zubdatut Tafsir. Tafsir Quran Surat Al-Isra ayat 24. Dan bersikaplah kepada ibu-ibu dan bapak-bapakmu dengan merendah dan tawadu sebagai bentuk sayang kepada mereka, dan mohonlah kepada Tuhanmu agar berkenan menyayangi mereka dengan rahmat yang luas semasa mereka masih hidup maupun telah wafat, sebagai mereka dahulu bersabar dalam mendidikmu semasa masih kecil dan tak berdaya lagi, tak punya kekuatan. Tafsir Al-Muyassar. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh rasa kasih sayang, dan katakanlah, wahai Tuhanku, sayangi dan rahmatilah keduanya karena mereka berdua telah bersusah payah membina dan memeliharaku sewaktu kecil. Tafsir Al-Mukhtasar. Dan tunjukkanlah ketundukan dan kerendah hatian kepada keduanya untuk menambahkan kasih sayangmu kepada keduanya. Dan berdoalah, wahai Tuhanku, kasihilah keduanya orang tuaku dan sayangilah keduanya sebagai keduanya menyayangi dan mendidikku saat masih kecil. Tafsir Al-Wajiz. Dan merendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Asal dari ungkapan ini diambil dari perilaku buruk burung jika ingin memeluk anaknya untuk mengasuh dan mengasihinya, maka ia akan merendahkan sayapnya. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku,
Kasihanilah mereka keduanya sebagai berdua telah mendidik aku waktu kecil, yakni dengan kasih sayang seperti kasih sayang mereka ketika mengasuhku. Atau maknanya adalah kasihilah mereka sebab mereka telah mengasuhku. Zubdatut Tafsir. Tafsir Quran Surat Al-Luqman ayat 13-14. Ingatlah, wahai Rasul, nasihat Luqman kepada putranya saat dia menasihatinya. Wahai anakku, janganlah mempersekutukan sesuatu dengan Allah, karena dengan itu kamu menzalimi dirimu. Sesungguhnya syirik benar-benar perbuatan dosa yang paling besar dan paling buruk. Tafsir Al-Muyassar. Ingatlah, wahai Rasul, tatkala Luqman berkata kepada anaknya, dan dia menginginkan anaknya mendapatkan kebaikan dan menghindarkannya dari keburukan. Wahai anakku, janganlah engkau menyembah bersama Allah makhluk selainnya. Sesungguhnya menyembah sesembahan lain selain Allah adalah kezaliman yang besar terhadap jiwa dengan melakukan dosa terbesar yang mengakibatkan kekal di dalam neraka. Tafsir Al-Mutasor. Wahai Nabi, ingatlah ketika Luqman menasihati putranya, wahai putraku, jangan sekali-kali kamu menyekutu Allah dengan apapun itu. Sesungguhnya perbuatan syirik adalah kezaliman yang besar. Tafsir Al-Wajiz. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, Luqman menyampaikan kepada anaknya nasihat-nasihat yang mengajak kepada ketauhidan, adab-adab yang baik, dan melarangnya dari kesyirikan. Sebab semua makhluk adalah makhluknya dan segala urusan adalah urusannya, sehingga menjadikan ibadah untuk selainnya merupakan pemberian hak kepada yang tidak berhak, maka itu menjadi kezaliman yang paling besar, meski tidak ada orang yang mampu memberinya mudarat sedikit pun, dan ia maha kaya dan maha terpuji. Zubdatut Tafsir. Tafsir Quran Surat Al-Luqman ayat 14. Bersyukurlah kepada Allah, kemudian berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Kulah kalian akan kembali, lalu aku akan membalas masing-masing sesuai haknya. Tafsir Al-Muyassar. Dan kami telah mewasiatkan kepada manusia agar menaati kedua orang tuanya dan berbakti kepada keduanya dalam urusan yang bukan maksiat terhadap Allah. Bersyukurlah kepada Allah atas kenikmatan yang telah Dia berikan kepadamu, kemudian berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu atas pendidikan dan perhatian yang telah mereka berikan kepadamu. Hanya kepadaku sajalah tempat kembali kalian, kemudian masing-masing aku beri balasan sesuai dengan haknya. Tafsir Al-Mutasor. Kami mengilhamkan kepadanya untuk bersyukur kepadaku, karena aku adalah sumber segala nikmat. Untuk bersyukur kepada kedua orang tua yang menjadi sebab kehidupan dan telah mendidik mereka hingga datangnya hari kiamat. Tafsir Al-Wajiz. Hanya kepadakulah kembalimu dan tidak kepada selainku, maka perhatikanlah apakah kamu telah menjalankan wasiatku dengan sebenar-benarnya. Zubdatut Tafsir. Pengertian Asbabun Nuzul. Semua yang disebabkan olehnya diturunkan suatu ayat atau beberapa ayat yang mengandung sebabnya, memberikan jawaban terhadap suatu sebab atau menerangkan hukumnya pada saat terjadi peristiwa itu. Asbabun Nuzul ayat. Asbabun Nuzul Surat Al-Isra ayat 23 dan 24 adalah Ibnu Abbas menerangkan bahwa kedua ayat ini diturunkan berkenaan dengan jawaban tergesa-gesa Rasulullah ketika orang-orang Quraisy datang dan bertanya kepada beliau tentang kisah para pemuda zaman dahulu
yang tertidur ke gua Ashabul Kahfi. Hadis riwayat Ibnu Ashaq. Asbabun Nuzul surat Luqman ayat 14. Sekarang tikus yang tidur di gua. Berkaitan dengan berbakti kepada ibu, Asbabun Nuzul surat Al-Luqman 14 mengajarkan kepada umat Islam agar berbakti pada orang tua, terutama ibu. Pasalnya ibu telah mengandung kita 9 bulan lamanya. Pengorbanan ibu ketika mengandung begitu berat, tiada tara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.